Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang 3 oknum iblis yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 12 dan 13. Oknum pertama kita sudah bahas pada video-video yang lalu, yaitu binatang naga merah padam yang besar berkepala 7, bertanduk 10. Dia itu adalah iblis atau setan. Binatang kedua yaitu binatang yang keluar dari dalam laut. Juga dia bertanduk 10 dan berkepala 7. Dia itu adalah Antikristus. Dan yang ketiga ini kita akan bicara tentang binatang yang keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Dia itu adalah nabi palsu. Untuk itu saya ajak kita buka Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-11. Berbunyi demikian. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi Rasul Yohanes melihat ada seekor binatang lain yang keluar dari bumi. Kalau tadinya dia lihat ada seekor binatang yang keluar dari laut, yaitu Antikristus, dan di ayat sebelah dia lihat seekor binatang lain keluar dari bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Ini binatang ini dia ingin menyerupai anak domba. Kita tahu bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus seluruh dosa manusia. Dan si binatang ini ia ingin meniru supaya kelihatan seperti anak domba. Memang salah satu cara iblis menyesatkan orang yaitu dia mau menampilkan seperti malaikat terang. Selalu mau meniru yang terang, yang baik. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi ini tidak lain adalah nabi palsu. Kenapa? Karena nabi palsu ini dia selalu berusaha menampilkan penampilan yang sama seperti anak domba. Supaya manusia bisa melihat dia sebagai orang suci, sebagai orang terang, sebagai orang benar. Tutur katanya kelihatannya orang baik. Tetapi Alkitab katakan bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi ini, ia berbicara seperti seekor naga. Dia berbicara seperti seekor naga. Naga itu ular. Ular itu kita sudah tahu dia itu adalah licik dan licin. Itu ular. Kalau kita lihat jauh sebelum firman Tuhan ini di dalam Kejadian pasal 3 kita tahu bahwa bagaimana ular itu dia mulai menipu si Hawa. Sehingga Adam dan Hawa itu bisa jatuh dalam dosa. Sehingga manusia hilang kemuliaan daripada Allah. Gara-gara si ular ini yang menipu. Menipu dia. Inilah kesesatan yang mau selalu disungkapkan oleh si nabi palsu. Dia berpenampilan sebagai seorang nabi yang mau seperti anak domba yang bertanduk 2 ini, seakan-akan kelihatannya wah suci
dan benar, tetapi mulutnya penuh dengan bicaranya seperti naga, seperti ular. Semuanya tujuannya adalah untuk menjatuhkan, menyesatkan manusia. Ayat 12 katakan, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Jadi antikristus kerjakan di depan nabi palsu. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuni bumi menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi tujuan daripada nabi palsu ini adalah berusaha supaya semua manusia yang ada di bumi ini menyembah kepada antikris. Jadi mereka bekerja bersama-sama, yang namanya iblis, antikris, dan nabi palsu yang merupakan 3 oknum iblis ini, atau yang kita kenal dengan trinitas iblis ini. Mereka bertiga ini bekerja bersama-sama untuk menyesatkan manusia, menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus, supaya mereka jatuh dan menolak Yesus, supaya mereka itu menyangkal Yesus, bahkan mereka menghujat Yesus. Itulah nabi palsu. Dia semata-mata adalah untuk menyesatkan semua orang supaya menyembah kepada antikris. Itulah sebabnya dia membuat perbuatan-perbuatan yang kelihatannya ada tanda-tanda mujizat. Tapi semuanya itu adalah kepalsuan. Bukan dari Tuhan, tetapi itu dari si iblis, si antikris itu juga. Ayat 13 katakan, dan ia, yaitu nabi palsu, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Wah, tanda-tandanya yang dahsyat. Sehingga orang banyak mengikut dia. Kenapa? Karena mengikut tanda-tanda yang dahsyat ini. Padahal palsu semuanya. Dan roh daripada antikris dan nabi palsu ini sekarang sedang bekerja. Sudah ada yang bekerja, walaupun oknumnya belum menyatakan dirinya. Tapi mereka sekarang sudah bekerja. Kita lihat banyak sekarang orang-orang Kristen yang mengikut tanda-tanda ini, mencari tanda-tanda ini. Padahal firman Tuhan sudah jelaskan bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan memiliki tanda-tanda yang mengikuti kita. Di dalam Markus itu jelas sekali. Markus 16 ayat 17 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi orang-orang percaya itu akan disertai dengan tanda-tanda mujizat. Jadi kita yang memiliki tanda itu. Artinya kalau kita percaya kepada Yesus dan kita berdoa dalam nama Yesus, mereka akan mengusir setan-setan. Ini mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Jadi tanda-tanda itu akan menyertai orang-orang percaya. Tetapi si nabi palsu ini berusaha menyesatkan semua orang dengan tanda-tanda itu. Sehingga orang mengikuti tanda-tanda mujizatnya dia. Tanda-tanda yang dikatakan sebagai tanda-tanda yang dahsyat. Kenapa? Karena dia bisa menurunkan api dari langit di hadapan sekian mata manusia. Dia mendemonstrasikan api turun dari langit. Kita pernah tahu di Alkitab bahwa Nabi Elia pernah di Gunung Karmel ketika dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal. Mereka nabi Baal sudah berdoa supaya api turun dari langit, enggak turun-turun apinya. Tetapi Nabi Elia ketika dia berdoa, api turun dari langit. Nah di sini nabi palsu ini melakukan sama seperti itu. Dan dia tunjukkan kedahsyatannya dia di depan sekian ribu, sekian juta manusia. Yang lihat betul-betul dia demonstrasikan, dia turunkan
api dari langit. Dengan maksud supaya orang-orang percaya dan menyembah antikristus. Ini dia. Semata-mata tujuannya hanya untuk menyesatkan orang. Supaya orang tidak percaya kepada Yesus atau menyangkal Yesus. Bahkan menghujat Yesus. Ayat 14. Atau ayat 15. Langsung aja. Dan kepada antikristus diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuhnya. Jadi si nabi palsu ini dia bisa mengadakan suatu tanda yang dahsyat dengan cara patung itu dia berikan nyawa supaya patung itu bisa berbicara. Bukan cuma bisa berbicara, tapi bisa berjalan. Dia mendemonstrasikan di depan umum. Ada patung, mungkin bisa juga patung pancoran yang ada di pancoran sana itu Plato sama Tata. Kemudian dia turunkan dengan cara menakjubkan si manusia-manusia ini. Supaya nabi palsu ini dipercaya dan mereka menyembah kepada antikristus. Sekarang roh-roh itu sudah bekerja. Kita sudah dengar di televisi bahwa ada yang namanya robot sekarang. Robot itu sudah bisa berbicara. Bisa melayani. Berpenampilan seperti seorang putri. Bahkan diberikan nama Sofia. Patung ini sekarang sudah diberikan KTP. Ada identitasnya. Ini akan dilakukan tanda-tanda mujizat daripada si nabi palsu. Dia akan berikan nyawa kepada patung-patung, kepada robot-robot. Itu dia berikan nyawa. Ini akan terjadi nanti kalau dia bekerja pada saat itu. Tujuannya supaya semua orang menyembah antikristus. Haleluya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa 3 oknum iblis itu adalah 1, naga merah padam yang besar, dia itu adalah iblis. 2, binatang yang keluar dari laut, dia adalah antikris. Dan 3, binatang yang keluar dari dalam bumi, dia adalah nabi palsu. Jadi 3 oknum iblis ini yaitu iblis atau setan, antikris dan nabi palsu, mereka dikenal sebagai trinitas setan. Trinitas setan itu tiga-tiganya punya roh. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 16 ayatnya yang ke-13 berkata begini. Dan aku melihat dari mulut naga, itu iblis, dan dari mulut binatang, itu antikris, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna beperangan yang hari besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa. Jadi 3 oknum iblis ini yang mereka menyatu menjadi trinitasnya setan ini, mereka adalah roh-roh najis semuanya. Mereka bukan maha kuasa. Mereka hanya diberi kuasa oleh si iblis. Mereka adalah ciptaan Allah. Sedangkan Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Mereka adalah pencipta. Dia, Allah kita Allah yang menciptakan ketiga oknum iblis ini. Yang pada akhirnya ketiga oknum iblis ini akan dibinasakan. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 20, ayatnya yang ke-10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api
dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Siapa yang disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya? Di sini katakan iblis, yaitu naga yang disimpan di rantai selama 1000 tahun, mereka dilepaskan dan dilemparkan ke dalam lautan api. Begitu juga menyusul si nabi palsu dan antikris yang sudah lebih dulu dibuang ke neraka. Jadi pada akhirnya ketiga oknum iblis ini akan dihukum di dalam neraka sampai selama-lamanya, disiksa siang dan malam. Nah, barang siapa yang mengikut mereka juga akan disiksa selama-lamanya. Oleh karena itu, setelah kita belajar firman Tuhan ini, kita harus ambil satu tekad, keputusan dalam hidup kita ini, supaya kita sungguh-sungguh mau ikut Yesus. Karena ikut Yesus sudah pasti memiliki hidup yang kekal selama-lamanya di sorga. Maka selagi kita ada kesempatan sekarang ini, biarlah mari kita fokus hanya kepada Yesus. Mata rohani kita arahkan hanya kepada Yesus. Karena dia juru selamat kita. Dia Tuhan kita. Kita juga harus prioritaskan hidup kita hanya kepada Yesus. Bukan kepada dunia. Bukan kepada hal-hal yang lain. Kita fokuskan dan kita prioritaskan hidup kita kepada Yesus dengan sungguh-sungguh mengikuti dia. Supaya kita tidak dibawa kepada penyembahan kepada si oknum iblis ini. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Karena dia ada dalam hidup kita. Dan dia siap senantiasa untuk menolong kita. Asal kita mau datang minta tolong kepada dia. Tinggal katakan, karena dia ada dalam hidup kita. Katakan, mari Roh Kudus tolong saya. Kuatkan saya. Maka penuhkan saya dengan Roh Kudus dan firman Allah. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.